Hai, semangat pagi buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Rika Depan Mata, dengan NPM 221521 D01. Kemudian ada Muhammad Asai Jordi dengan NPM 2215210036. Kemudian ada Mary Christina Bahasa Ribu dengan NPM level 25210055. Kemudian ada MND Saputra dengan NPM 2215210056. Kemudian ada Sabar Handoko dengan NPM 2115210068. Kemudian ada Seti Setiana Guru Sambiring dengan NPM 2215218090. Kami akan memberikan pandangan serta pemaparan mengenai metafisika pada ilmu komunikasi. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan adalah ilmu komunikasi dilihat dari kerangka pemikiran filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Kemudian studi metafisika dapat meminjam ilmu komunikasi. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Asai Jordi. Baiklah, di sini saya yang bernama Muhammad Asai Jordi ingin menyampaikan beberapa pandangan dan pemaparan mengenai ontologi ilmu komunikasi. Jadi ontologi ilmu komunikasi ini dipahami sebagai suatu objek materi yang mengandung kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk atau benda. Berfokus pada sifat interaksi sosial, terdapat 4 isu penting dalam asumsi ini. Yang pertama itu sejauh mana manusia dapat membuat pilihan nyata. Terdapat debat dalam filsafat mengenai pilihan nyata. Pihak deterministis berpendapat bahwa perilaku disebabkan oleh beberapa kondisi yang sudah ada sebelumnya yang menentukan perilaku manusia. Di lain pihak, pihak pragmatis menyatakan bahwa seseorang merencanakan perilakunya untuk dapat bertemu dengan tujuan di masa yang akan datang atau masa depan. Yang kedua itu, apakah perilaku manusia baik dipahami dari segi keadaan atau sifat? Dari segi keadaan, melihat bahwa manusia adalah dinamis dan mengalami berbagai bentuk keadaan dalam waktu, harian, tahunan, dan selama ia hidup. Pandangan sifat percaya bahwa orang adalah pihak yang dapat diprediksi karena mereka menampilkan karakteristik yang konsisten sepanjang waktu. Lalu isu yang ketiga itu, apakah perilaku manusia utamanya individu atau sosial? Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan peran individu atau sosial untuk mempengaruhi perilaku manusia. Meneliti dengan perspektif individualis akan menggunakan unit analisis individu, dan peneliti dengan perspektif kehidupan sosial akan menggunakan unit analisis kelompok. Lalu isu yang keempat itu, sejauh mana komunikasi adalah hal yang kontekstual. Fokus dari pertanyaan ini adalah kepada pengaruh perilaku. Apakah dari prinsip universal atau umum atau tergantung kepada faktor situasional. Sebagai contoh itu, jika diputuskan bahwa radio adalah alat musik hiburan dengan lagu-lagu dangdut, maka jelas lagu barat akan ditolak. Perkenalkan, nama saya MND Saputra. Saya akan melanjutkan beberapa penjelasan mengenai metafisika dalam ilmu komunikasi dalam arti epistemologinya. Epistemologi ilmu komunikasi. Yang pertama, merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari penyiaran dan jurnalisme. Yang kedua, definisi Vradigum Guba 1990 menjelaskan epistemologi sebagai asumsi terhadap hubungan antara peneliti dan objek penelitian. 3. Terdapat beberapa pertanyaan terkait epistemologi dalam peneliti ilmu komunikasi. Yang pertama, sejauh apa pengetahuan muncul sebelum pengalaman? Pertanyaan ini berkaitan dengan cara kita mendapatkan pengetahuan. Terdapat pandangan bahwa seluruh pengetahuan muncul dari pengalaman dan hasil observasi. Sebagai manusia, kita mengamati dunia lalu mendapatkan pengetahuan terhadapnya. Yang kedua, sejauh apa pengetahuan bisa dipastikan? Pertanyaan ini berkaitan dengan debat mengenai keberadaan pengetahuan di dunia. Terdapat pihak yang menyatakan bahwa pengetahuan tersedia sebagai hal yang absolut. Ada juga pihak yang menganggap bahwa pengetahuan adalah relatif dan selalu berubah. Yang ketiga, melalui proses apa saja pengetahuan bisa muncul.
Pertanyaan ini merupakan pusat dari asumsi epistemologi, karena proses untuk mendapatkan pengetahuan dapat menentukan bentuk pengetahuan yang muncul. Terdapat 4 posisi dalam isu proses ini, yaitu yang pertama, rasionalis, menyarankan bahwa pengetahuan muncul dari kemampuan manusia untuk mengetahui kebenaran. Posisi ini mempercayai akal manusia untuk memastikan kebenaran. Yang kedua, empiris, menyatakan bahwa pengetahuan muncul dari persepsi. Manusia mengalami dunia dan melihat apa yang terjadi. Yang tiga, konstruktivis, menyatakan bahwa manusia menciptakan pengetahuan untuk dapat berfungsi secara pragmatis. Suatu fenomena dapat dipahami dengan berbagai macam cara, dan pengetahuan adalah cara peneliti tersebut memahami dunia. Yang keempat, konstruksi sosial, mengajarkan bahwa pengetahuan adalah produk dari interaksi simbolis antar kelompok sosial. Kenyataan adalah hal yang dibangun secara sosial sebagai produk dari kehidupan berkelompok dan berbudaya. Demikian pemaparan dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sofian Handoko yang melanjutkan beberapa paparan lainnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih sahabat saya Endisa Putra atas pemaparan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Sofian Handoko. Saya akan melanjutkan pemaparan masih seputar epistemologi ilmu komunikasi sebagai berikut. Apakah pengetahuan lebih baik disusun secara keseluruhan atau sebagian? Pertanyaan ini berkaitan dengan cara peneliti memahami hubungan antar fenomena. Peneliti dengan pendekatan holistik percaya bahwa fenomena saling berkaitan dan berjalan sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, pengetahuan terdiri dari pemahaman secara umum dan tidak bisa dipisahkan. Sebaliknya, analisis percaya bahwa pengetahuan terdiri dari pemahaman terhadap cara suatu pembagian pengetahuan berjalan sendiri. Mereka melihat bahwa pengetahuan adalah memisahkan dan menganalisis berbagai komponen secara satu persatu. Yang kelima yaitu sejauh mana pengetahuan itu eksplisit. Pertanyaan ini berkaitan dengan penyampaian pengetahuan. Terdapat peneliti yang memahami bahwa suatu hal dapat dianggap sebagai pengetahuan ketika kamu bisa menyatakan secara langsung. Peneliti lain menganggap bahwa pengetahuan adalah suatu hal yang tersembunyi. Manusia berjalan dengan pengetahuan yang mereka tidak sadari. Contohnya yaitu dalam ilmu komunikasi dapat dilihat dari proses perkembangan kajian keilmuan komunikasi di Amerika yang membutuhkan waktu lama untuk perkembangannya. Demikian pemaparan dari saya. Untuk menjadi salah satu pembelajaran tambahan untuk pembahasan selanjutnya, saya berikan waktu kepada rekan saya, Sally Sentia Sembiring. Baik, terima kasih rekan saya Sofian Handoko. Perkenalkan, saya Sally Sentia Sembiring akan menyampaikan pembelajaran tentang aksiologi ilmu komunikasi. Aksiologi ilmu komunikasi sangat terkait dengan tujuan parametrik filosofis, yaitu ajas kebermanfaatan dengan tujuan kepentingan manusia itu sendiri. Terdapat 3 isu aksiologis yang penting bagi peneliti ilmu komunikasi. Yang pertama, apakah teori bisa menjadi bebas nilai? Jawaban umum pertanyaan ini adalah iya. Teori dan penelitian adalah bebas nilai. Pendidikan adalah netral dan peneliti mencoba melihat fakta apa adanya. Ketika nilai menyusup, hasilnya adalah ilmu yang jelek. Namun, terdapat sisi lain dari isu ini. Ilmu tidak bebas nilai karena pekerjaan peneliti selalu dibimbing oleh frekuensi mengenai apa yang ingin dipelajari dan bagaimana cara mengambil data. Pilihan peneliti dipengaruhi oleh nilai personal dan juga institusi, seperti institusi pendidikan dan pemerintah yang memberikan dana penelitian, ideologi politik yang ada, dan lain sebagainya. Yang kedua, sejauh mana proses penelitian mempengaruhi apa yang dilihat. Pertanyaan ini berkaitan dengan keperluan peneliti untuk menjadi bagian dari sistem supaya bisa meneliti dan memengaruhi sistem yang diteliti. Pandangan tradisional melihat bahwa penelitian harus meneliti secara berhati-hati tanpa terlibat dalam kehidupan objek penelitian. Banyak yang melakukan hal yang dapat dilakukan karena tidak ada metode observasi yang benar-benar bebas dari keterlibatan langsung peneliti. Peneliti harus memberikan perhatian lebih terhadap level keterlibatannya dalam proses penelitian. Tidak hanya dapat memengaruhi kehidupan di luar proses penelitian,
peneliti dapat menjadi agen perubahan bagi objek peneliti. Contohnya, ketika melakukan wawancara kepada sebuah pasangan tentang keadaan hubungan mereka, terdapat kemungkinan bahwa wawancara tersebut dapat memengaruhi beberapa aspek dari hubungan mereka. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Kak Meli Kristina Pasaribu. Terima kasih buat Sally dan rekan-rekan lainnya yang sudah menyampaikan beberapa pemaparannya. Perkenalkan, saya Mary Kristina Pasaribu. Saya akan melanjutkan dan menutup pembelajaran mengenai metafisika ilmu komunikasi, masih seputar beberapa penjelasan dari sudut aksiologinya. Ketiga, haruskah pendidikan dirancang untuk mencapai perubahan atau apakah fungsinya hanya untuk menghasilkan pengetahuan? Peneliti tradisional percaya bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas penggunaan ilmu yang bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Tetapi, pengetahuan saintifik adalah instrumentalis dapat mendorong susunan kekuasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memiliki kewajiban untuk berusaha mengubah masyarakat dalam cara yang positif, mempelajari asumsi mendasar teori komunikasi melalui pandangan filsafat dapat membantu kamu untuk menelaah secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai teori dan proses komunikasi. Termasuk di dalamnya adalah bidang sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Selanjutnya, hubungan metafisika dengan ilmu komunikasi itu apa? Metafisika adalah suatu studi tentang sifat dan fungsi dari teori tentang realitas. Hubungannya dengan teori komunikasi berkaitan dengan sifat manusia dan hubungannya secara individual dan kontekstual dengan realita dalam alam semesta. Kemudian, sifat dan fakta bagi tujuan, perilaku, penyebab, ataupun aturan dari manusia sendiri. Kemudian, hubungannya dengan problema pilihan, khususnya kebebasan versus determinisme pada perilaku manusia. Keempat, usaha menyampaikan pesan antar manusia di alam semesta. Demikian penutup dari pembahasan kelompok 1 dalam hal metafisika dalam ilmu komunikasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya beberapa pembelajaran ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang baik. Semoga kita diberikan keberkahan kehidupan serta kesehatan untuk dapat berkarya dan menimba ilmu yang lebih banyak lagi. Wassalam.